Halo Cinefile, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini Movie Rastis mau ngelanjutin cerita High and Low yang berjudul High and Low The Ray Train. Buat yang belum nonton film pertamanya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dulu. Bisa klik di pojok kanan atas, karena film ini menceritakan tentang Amamiya Brothers yang muncul pada film pertama High and Low The Movie. Nah, gak banyak basa-basi. Yuk Movie Rastis ceritain. Scene diawali dengan Amamiya Brothers sedang mengejar penjahat yang membawa sesuatu. Kemudian mereka pun berpencar untuk melumpuhkan musuhnya tersebut. Namun Amamiya dipancing untuk masuk ke markas si penjahat dan mereka melihat pertarungan kakaknya dengan para penjahat tersebut. Setelah itu mereka langsung datang ke gereja yang ternyata ada tempat persembunyian di gereja itu. Lalu mereka menyerahkan barang tersebut kepada seseorang yang telah menyewanya. Namun di sini kakak tertuanya yang bernama Takeru punya kecurigaan terhadap orang yang telah menyewa mereka. Kejadian tersebut ternyata akhir dari pertemuan antara Hiroto dan Masaki bertemu kakak tertuanya. Di gedung pemerintahan, Perdana Menteri akan membangun kasino di wilayah Sword karena menurutnya ini akan menjadi kapitalis bagi perekonomian Jepang dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Di waktu yang sama, Hiroto dan Misaki teringat kakak tertuanya. Sudah 1 tahun mereka nggak ketemu, dan besok adalah hari di mana kematian orang tuanya. Keesokan harinya, Hiroto dan Masaki datang ke makam orang tua mereka. Lalu tiba-tiba ada wanita menghampiri mereka. Diketahuilah kalau wanita itu bernama Aika. Gak lama kemudian datang sekelompok orang yang menginginkan wanita tersebut, hingga terjadilah pertempuran. Setelah diselidiki, sekelompok orang tersebut adalah Kamizono Group, salah satu anakan dari Kuryu Group. Aika sendiri merupakan suruhan dari Takeru, kakak tertua mereka untuk datang ke makam orang tuanya, menemui Hiroto dan Misaki. Kemudian mereka pun datang ke suatu tempat tinggal, yang diketahui tempat tinggal tersebut adalah tempat tinggal Takeru. Ketika sudah di kamarnya, mereka bertiga merasa heran karena tempat tinggalnya begitu berantakan. Hiroto dan Misaki merasa curiga dengan semua yang dikumpulkan oleh Takeru. Akhirnya mereka menanyakan kepada Aika untuk apa semua artikel ini. Lalu Aika menjelaskan bahwa foto tersebut adalah anggota dari Kuryu Group yang merupakan bos dari Kamizono Group. Mereka selalu memakai pakaian berwarna putih yang menunjukkan untuk kesetiaan terhadap dedikasinya kepada organisasi. Di sini juga diceritakan bahwa Kamizono adalah grup yang memiliki tokoh kuat yang dengan gampangnya untuk membunuh orang untuk mencapai tujuannya, serta dapat menghilangkan semua bukti tanpa tersisa satupun. Tanpa mereka sadari, ada anggota dari Kamizono Group yang mengintai aktivitas dari mereka. Dan ternyata pada saat sore nanti akan ada baku tembak yang direncanakan oleh bos Kamizono. Di waktu yang sama, bos Kamizono mendapatkan berkas rancangan undang-undang yang telah berlaku dari Perdana Menteri Pemerintahan Jepang. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari pemerintahan Jepang turut andil dalam pembangunan kasino. Di tempat yang sama, Aika menceritakan bahwa ayahnya memiliki USB yang berisi file rahasia dari Kamizono Group. Dan ayahnya pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan USB dan Aika. Aika mencoba membuka isi dari USB tersebut, namun gak berhasil. Akhirnya USB itu dibawa oleh Takeru untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dijelaskan juga bahwa tujuan awal Takeru adalah untuk bisa lebih dekat dengan Kamizono Group dengan menyelinap dan bekerja pada mereka, serta memastikan bahwa kedua adiknya tidak bekerja di bawah naungan dari Kuryu Group. Tiba-tiba ada seorang hacker suruhan Takeru untuk membukanya, tapi USB tersebut belum bisa kebuka juga karena sistem enkripsi pada USB tersebut. Pada saat sudah mengetahui lokasi hacker tersebut, mereka langsung bergegas untuk mendatangi tempat itu. Namun di sini Hiroto tampak marah karena motornya yang keren berwarna hitam jadi ada warna pinknya di jok tambahan untuk bisa bonceng Aika. Nah, pada saat perdebatan selesai, langsung berangkat deh. Di waktu yang sama, Kuryu Group sedang melangsungkan diskusi tentang pembangunan kasino serta USB yang telah dicuri. Ketika sampai di tempat hacker, mereka mencoba kembali untuk membuka file. Ternyata isinya ada beberapa nama besar di dalam USB tersebut. Dan tidak lama kemudian USB tersebut mengalami sistem error dan lokasi terkininya pun diketahui oleh Kuryu Group.
Akhirnya si hacker memutuskan untuk pergi dan gak pengen ngebantu mereka lagi. Tapi karena terus dirayu, sang hacker pun luluh dan memberikan informasi bahwa di wilayah Sword ada hacker handal yang bisa membuka file USB tersebut. Saat sampai di wilayah Sanoh Regokai, ternyata hacker handal tersebut adalah Noboru. Gak lama kemudian, Yamato datang dan kaget ketika ada Amamiya Brothers yang mengingatkan pertempuran Mugen dengan Amamiya Brothers di masa lalu. Akhirnya mereka berdua memutuskan pergi agar suasana tidak memanas. Mereka datang ke tempat pabrik milik orang tua mereka yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Lalu Hiroto teringat bahwa di tempat inilah mereka menjadi saudara nyata. Usut punya usut, Hiroto dan Misaki ternyata nggak satu darah. Maka dari itulah sifat dari keduanya pun berbeda. Tapi karena Takeru, Hiroto bisa berubah dan bisa merasakan artinya kebersamaan juga kekeluargaan yang sesungguhnya. Takeru juga mengajarkan arti tentang gunakan tanganmu untuk melindungi hal yang kau anggap penting. Kemudian Hiroto pun teringat dengan masa lalu pada saat pembunuhan orang tuanya di tempat tersebut. Disinilah janji Takeru terhadap Hiroto dan Masaki. Janji di mana dia akan selalu melindungi keluarganya. Tiba-tiba Masaki keinget tentang kejadian yang telah menimpa keluarganya. Ternyata dari ingatannya tersebut, dia mendapat clue yang ngebunuh orang tuanya adalah Kamizono. Dan dia baru menyadari bahwa artikel yang dikumpulkan Takeru di kamarnya bertujuan menyelidiki Kamizono, serta untuk mengungkapkan kasus pembunuhan orang tuanya. Diketahui bahwa Takeru membeli senjata api yang akan digunakan pada saat baku tembak sama Kamizono yang sudah diungkapkan di awal scene tadi. Di saat yang bersamaan, Noboru dan wanita hacker menemukan titik lokasi terbaru dari Takeru yang berada di Little Asia area. Di sini Takeru seperti menuju ke tempat kesepakatan dengan Kamizono Group. Hiroto dan Misaki pun tidak tinggal diam dan langsung bergegas ke tempat Takeru berada sekarang. Terlihat sekelompok Kamizono Group sedang dalam perjalanan membawa persenjataan yang banyak. Ketika Hiroto dan Misaki sampai di lokasi Takeru, ternyata mereka kehilangan jejak. Ditambah lokasi yang ramai membuat mereka jadi susah untuk menemukan Takeru. Di waktu yang sama, para hacker pun berhasil membobol isi dari USB tersebut. Dilihat dari daftar yang terlibat, banyak daftar nama personil dan politisi, bahkan perusahaan besar tercatat dalam daftar presiden. Gak sampai situ aja, ada juga sumbangan ilegal dan buku rekening di dalamnya. Inilah sebabnya, jika rencana kasino tetap dilanjutkan dalam pembangunan, maka perusahaan dan orang-orang yang terlibat akan mendapatkan untung yang besar. Dan mereka pun akan aman, karena politisi ikut andil dalam pembangunan kasino ini. Dan hal itu hanya bisa digagalkan dengan cara isi dari USB tersebut dibocorkan ke publik. Di sisi lain, Hiroto dan Misaki yang kebingungan mencari Takeru akhirnya melihat abangnya dan mengikuti kemana Takeru pergi. Aika memberitahu Misaki bahwa Takeru akan pergi ke tempat perjanjian dengan Kamizono Group dan di lantai 9 lah Takeru akan dibunuh. Di tempat lain, Takeru yang sudah sampai di tempat perjanjian tersebut disusul oleh Hiroto dan Misaki di belakangnya tanpa diketahui oleh Takeru. Belum sempat bertemu Takeru, Hiroto dan Misaki disambut dengan anggota Kamizono yang membawa senjata api. Lalu terjadilah pertempuran antara Kamizono dengan Amamiya Brothers. Takeru kaget karena Hiroto dan Misaki bisa menyusulnya. Mereka berdua pun tidak kalah kagetnya karena mereka dikepung dengan pasukan dari Kamizono Group. Takeru mengingatkan kembali bahwa kejadian di pabrik 10 tahun yang lalu, Kamizono telah membunuh kedua orang tua mereka. Tapi Kamizono yang lupa-lupa ingat mengagumi keberanian dari Takeru. Ia pun tepuk tangan, lalu terjadilah baku tembak antara Takeru dengan Kamizono Group. Takeru yang sudah tertembak menyelamatkan Masaki dan Hiroto, lalu mereka kabur. Takeru menjelaskan bahwa ia menyadari kalau kejadian di masa lalu adalah pembunuhan. Oleh sebab itu dia masuk ke dalam Kamizono Group agar bisa mendapatkan beberapa bukti dan informasi. Tidak akan berarti apa-apa jika aku tidak berjuang dengan keras. Itulah yang dikatakan Takeru. Karena mereka banyak, maka Takeru akan menghabisi semuanya dengan membocorkan USB ke publik. Masaki yang mengetahui Kamizono sudah mendapatkan USB-nya kembali langsung kabur. Dia pun langsung lari mengajar mobil tersebut. Di waktu yang sama, Takeru menyadari bahwa masih ada orang lain yang ingin membunuh Hiroto. Dia pun langsung menyelamatkannya. Gak lama kemudian, Takeru yang gak bisa terus-terusan kabur langsung mengorbankan diri untuk bisa ngebunuh sebuah anggota Kamizono Group.
dan menyelamatkan Hiroto. Takeru yang tidak ingin melibatkan adik-adiknya meminta maaf karena tetap harus melibatkannya dalam masalah ini. Dan pesan terakhir kakaknya, tidak peduli apa yang orang lain katakan, kita adalah saudara nyata. Takeru pun tewas di tempat. Di saat-saat terakhir, Hiroto dan Misaki kehilangan sosok kakak yang sangat peduli padanya. Lalu tiba-tiba Aika pun datang untuk melihat kondisi terakhir dari Takeru. Hiroto dan Misaki yang merasa sedih karena kehilangan kakaknya langsung bergegas dengan penuh amarah ke markas Kamizono Group. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk dan ngebantai satu persatu anggota dari Kamizono. Kamizono dengan cepat langsung kabur karena dia tahu bahwa Amamiya Brothers pasti bisa berhasil mengalahkan semua anggotanya. Lalu mereka pun mengejar dengan cepat dan mengalahkan semua anggota Kamizono yang ingin mengganggunya. Bos Kamizono yang sudah mulai khawatir pun tidak tinggal diam dan menghancurkan semua yang ada di belakangnya. Sayangnya, Amamiya Brothers selalu bisa lolos dari jebakannya tersebut. Bos Kamizono yang terluka parah akibat dari kecelakaan mobilnya langsung dipukulin hingga sekarat. Tapi ketika Misaki ingin membunuhnya, dia langsung teringat oleh perkataan kakaknya, dan ia mengurungkan niat untuk membunuhnya. Waktu berlalu. Pada saat Koryu Group sedang diskusi, Kamizono dibunuh oleh Ryu karena Kamizono nggak bisa nuntasin kerjaannya. Dan disinilah Ryu sebagai anggota Koryu Group menjadi penggantinya dari Kamizono Group. Di kemudian hari, pada saat Hiroto dan Misaki mengunjungi makam kakaknya, terdapat bunga yang mungkin pemberian dari Aika. Mereka nampaknya sudah bisa terima dan ikhlas dengan semuanya. Nah, filmnya nggak cuma sampai sini aja, sebab Koryu Group masih ingin menguasai daerah Sword. Ditambah, para orang besar juga ikut andil dalam pembangunan kasino. Tenang aja, Movie Rastis akan ceritain. Di film ini mengandung banyak pesan tentang arti keluarga. Mau gimana pun kita, pasti saudaralah yang akan membantu. Dan sebesar apapun masalahnya, kalau dikerjakan bersama pasti akan terasa ringan. Kami memberi skor 7 dari 10 jengkol, yang berarti bau untuk dinikmati. Menurut kamu gimana sewaktu dulu nonton film ini? Jangan lupa komen-komen ya. Terima kasih sudah menonton. Like video ini jika kamu suka, karena apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.